107,7 FM Radio Jalas Veva Jayemahe. Selamat siang, Jajamers dimanapun berada dan beraktivitas. Ya, senang sekali saya Arjun Samudra dapat menjumpai Anda semuanya. Tentunya di salah satu program yang kita siarkan setiap hari Senin. Adalah Sailor News. Wawancara bersama dengan narasumber yang siang hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan salah satu satuan kerja yang berfungsi dalam rangka mendukung logistik dan organisasi TNI Angkatan Laut mengelola dan distribusi segala bentuk perbekalan dan dukungan material, fasilitas, dan jasa. Dan terkait juga dengan kedinasan tersebut, di siang hari ini saya akan membawakan salah satu topik atau temanya tentang modernisasi sistem informasi manajemen logistik di Dinas Pembekalan Angkatan Laut atau Disbekal. Dan kita mendapatkan kesempatan istimewa sudah hadir bersama dengan saya di sini di Radio Jalas Veva Jayemahe. Ada Laksamana Pertama TNI Dr. Heri Setio Nugroho CFRA yang sehari-hari adalah Kepala Dinas Pembekalan Angkatan Laut. Selamat siang Bapak Kadis Bekal. Selamat siang Pak Erjun. Iya, gimana kabar Bapak? Alhamdulillah senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Bapak. Alhamdulillah sehat. Salam sehat semua para pemirsa. Baik, mudah-mudahan juga semua Jajamers dan pendengar selalu sehat ya. Nah, terkait juga dengan salah satu tema kita di siang hari ini tentang modernisasi sistem informasi manajemen logistik di Disbekal. Tentunya sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita akan bertanya dulu tentang apa sih itu Disbekal dan tugas pokoknya serta ruang lingkup dari tugas fungsi dari Disbekal itu sendiri. Silakan Bapak Kadis. Terima kasih para pemirsa sekalian. Sesuai dengan Perkasal nomor 21 tahun 2010 tentang organisasi dan prosedur Dinas Pembekalan Angkatan Laut. Disbekal itu adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Dalam pelaksanaan tugasnya memang sudah tertuang dalam petunjuk kerja. Namun saya akan menjelaskan apa saja yang menjadi tugas tanggung jawab kami agar pemirsa di sini bisa mengetahui secara lebih jelas dan rinci apa itu Disbekal. Baik, silakan. Untuk tugas Disbekal itu sendiri, para pemirsa sekalian, yaitu adalah menyelenggarakan pembinaan pengadaan yang meliputi pembekalan material dan pembekalan personil bagi perorangan maupun satuan di lingkungan TNI Angkatan Laut dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Nah, dalam pelaksanaan tugas tersebut, Disbekal menyelenggarakan fungsi yaitu menyelenggarakan fungsi pokok yang meliputi penentuan kebutuhan, kemudian penelitian data karakteristik material bekal, kemudian proses pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, dan penghapusan bekal dalam bidang pembekalan secara berlanjut. Disbekal juga menyelenggarakan fungsi penunjang yang meliputi pengendalian inventori bekal, kemudian standarisasi, kodifikasi, sistem informasi, administrasi perbendaraan, sistem informasi dan manajemen akuntansi barang milik negara atau yang kita kenal BMN, serta mobilisasi, demobilisasi dalam bidang pembekalan secara berkelanjutan. Begitu, Pak. Baik. Berarti tugas dan fungsinya ini banyak sekali Bapak ya. Dan tentunya untuk mendukung kelancaran dari pembinaan tadi ada pemeliharaan, pendistribusian, pengadaan, dan juga terkait juga dengan salah satunya adalah BMN. Ini di dalam organisasi Disbekal itu sendiri terdapat berapa subdis Bapak? Terima kasih para pemirsa. Dengan tugas yang sangat kompleks, Disbekal memiliki 4 susunan organisasi, yaitu mulai unsur pimpinan, kemudian unsur pelayanan, unsur pelaksana, dan unsur pelaksana teknis. Nah, untuk unsur pimpinan, yaitu yang dimaksud yaitu langsung Kepala Dinas Pembekalan Angkatan Laut, kemudian dibantu oleh unsur pelayanan, yaitu dari mulai Sekretariat Dinas Pembekalan, dan memiliki 5 unsur pelaksana, yaitu
Subdisdal Inven, Subdisbek Kapsatkan, Subdisbek Catek, Subdis Kodifikasi, dan Subdis BMN. Dan untuk unsur pelaksana teknis itu dilaksanakan oleh Depo Pusat Pembekalan Wilayah Timur, yaitu Dopus Bektim yang berada di Surabaya, dan Depo Pusat Pembekalan Wilayah Barat yang berada di Jakarta. Baik, berarti Dopus Bektim dan Dopus Bekbar itu masih di bawahnya Disbekal itu sendiri Bapak ya? Masih sebagai unsur pelaksana teknis Unsur pelaksana teknis ya. Semua kegiatannya juga berhubungan langsung dengan laporannya ke Bapak sendiri sebagai Kepala Dinas Pembekalannya. Betul Pak, jadi seluruh pengadaan TNI Angkatan Laut, seluruh materialnya itu harus melalui sistem pembekalan yang terencana dan terstruktur, sehingga seluruh pengadaan itu harus masuk ke depo pusat tersebut sebelum didistribusi ke end user para pemakai. Baik. Di Jakarta ada di Ancol Bapak di ya? Ancol Pak, di Gunung Sahari. Di Gunung Sahari. Kalau di wilayah barat ada di Surabaya. Wilayah timur, Dopus Bektim ada di Surabaya, di Komplek Ujung Surabaya. Baik. Berarti dua JJ ada Dopus Bektim dan juga Dopus Bekbar. Nah, terkait juga dengan tadi ada Bapak sampaikan Subdisdal Inven, Backup Satkan, Bekcatek, Kodifikasi, dan Subdis BNN. Ini lebih jelas lagi Bapak tentang tugas dari masing-masing subdis itu apa saja Bapak? Baik, para pemirsa, ini sangat menarik sebenarnya. Memang nama-nama tersebut singkatan yang mungkin para pemirsa kurang-kurang familiar. Iya. Tapi secara umum saya coba akan jelaskan. Silakan. Yang pertama Subdisbek Kapsatkan. Itu adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pembinaan terhadap bekal Kaporlap, kemudian alat satri yang dimaksud mebeler, kemudian alat-alat perkantoran, itu dimaksud alat satri, dan bekal makanan. Kemudian tugasnya yaitu merumuskan, menyusun, dan melaksanakan pengadaan bekal Kaporlap, bekal kasatrian, dan bekal makanan untuk seluruh TNI Angkatan Laut. Kemudian yang kedua, Subdis Bekcatek. Ini bertugas menyelenggarakan pembinaan material perbekalan cair dan teknik, yaitu menyelenggarakan pengadaan berdasarkan pada perhitungan kebutuhan sesuai dengan prosedur dan tata cara pengadaan material di lingkungan Kemhan dan TNI, yaitu melaksanakan koordinasi dengan badan-badan dan instansi khususnya Pertamina untuk kelancaran distribusi material cair atau BBM, untuk kelancaran dan dukungan Bekca KRI, kemudian pendirian dalam rangka melaksanakan tugas TNI Angkatan Laut. Kemudian yang ketiga, Subdis Kodifikasi. Ini juga tidak kalah menarik, yaitu bertugas melaksanakan kodifikasi material bekal dengan menyelenggarakan operasional kodifikasi dan dukungan teknis material bekal yang digunakan oleh satuan pemakai di lingkungan TNI Angkatan Laut. Yaitu melaksanakan dari mulai penyelenggaraan kodifikasi material kapal, alpung, non-kapal, sampai dengan menetapkan dan mencatat penggunaan kode bekal, yaitu nomor sediaan di Angkatan Laut. Bagi setiap material bekal TNI Angkatan Laut yang belum memiliki NSN, atau kode National Stock Number, dan NCB, atau National Codification Bureau, negara asalnya. Kemudian yang keempat adalah Subdis BMN. Ini Subdis BMN ini yang 5 tahun berturut-turut bisa menyumbang kita Angkatan Laut, Kemhan TNI mendapat opini BPK wajar tanpa pengecualian. Ini Subdis BMN ini mempunyai tugas pokok sebagai penyelenggara Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara atau SIMAK BMN, dengan melaksanakan sistem akuntansi barang milik negara, mengkoordinir pelaksanaan inventarisasi di lingkungan TNI Angkatan Laut, menyusun dan menyampaikan laporan BMN secara berkala baik semesteran maupun tahunan. Kemudian yang terakhir yaitu Subdisdal Inven. Ini yang akan kita bahas lebih mendalam terkait Subdisdal Inven ini sesuai dengan judul tadi, modernisasi tadi. Subdisdal Inven itu bertugas menyelenggarakan pengendalian bekal dalam lingkup pembinaannya, baik yang berada pada tingkat pusat, daerah, maupun satuan pemakai. Antara lain melaksanakan pengendalian bekal meliputi pengendalian, pemasukan, persediaan, distribusi, akuntansi,
kemudian penghapusan bekal. Hmm. Kemudian melaksanakan pengaturan dislokasi bekal dalam rangka mencapai pelaksanaan dukungan bekal yang optimal. Baik. Itu Bapak. Baik, waduh luar biasa scope of work-nya dari Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut ini luar biasa banyak Bapak ya. Nah terkait juga dengan tadi Bapak sampaikan ada Subdis Dalinven. Betul. Salah satunya yang nanti akan kita bahas tentang bagaimana sih modernisasi yang digunakan oleh Disbekal itu sendiri khususnya dalam rangka manajemen logistik di Disbekal. Nah ini kan kita lihat bahwa kalau kita tahu dari tadi Bapak sampaikan didukung oleh pastinya ada orgaware, kemudian ada humanware-nya juga, ada technoware-nya juga yang memadai tentunya dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dari Disbekal itu sendiri. Nah, terkait juga dengan hal tersebut, apa upaya dari Disbekal untuk melakukan optimasi ya di setiap bidang pada kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak sampaikan kepada kita tadi. Baik Bapak, kita Disbekal itu berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung kebutuhan logistik TNI Angkatan Laut itu terutama kepada prajurit itu berlangsung tepat jenis, kemudian tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat mutu. Nah, untuk mencapai upaya tersebut, nah kita Disbekal berupaya melaksanakan tugas yang diemban secara optimal, Bapak. Betul. Khususnya pada era transformasi digital saat ini. Bukan hanya merambah sektor sipil dan industri, melainkan juga dunia militer. Iya. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas serta efisiensi anggaran pastinya. Nah, Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut telah mengambil langkah strategis yang salah satunya dengan mengembangkan aplikasi sistem informasi bekal entitas Samapta. Yaitu kita biasa sebut Sibensam. Sibensam. Iya. Nah, dalam era digitalisasi logistik militer, Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut kembali kita berupaya membuktikan komitmennya terhadap modernisasi sistem informasi manajemen pembekalan logistik. Aplikasi ini ya menjadi salah satu senjata baru kita, sekaligus menjadi alat pintar yang menjawab kebutuhan data distribusi dan pencatatan perbekalan prajurit utamanya pada bekal kelas 2, yaitu pakaian, bahan pakaian, dan perlengkapan perorangan lainnya. Nah, sistem informasi ini sekaligus menjadi simbol modernisasi manajemen logistik di tubuh Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut. Ya. Sistem aplikasi Sibensam dapat dipercepat, mempermudah, dan memastikan data distribusi Kapolab, yaitu kepada prajurit seperti yang saya sampaikan tadi di awal, yaitu berlangsung tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat mutu. Tepat jenis, tepat jumlah, waktu, tempat, dan mutu. Jadi tadi Bapak sampaikan Sibensam sistem informasi bekal entitas Samapta. Betul. Itu mulai dilaksanakannya, diberlakukannya beberapa tahun kebelakangan Bapak ya? Betul. Nah kalau misalnya kita untuk mengisi Sibensam itu, kewajiban dari seluruh prajurit dalam hal ini personil TNI Angkatan Laut setahun sekali, setahun 2 kali, atau berapa tahun sekali Bapak yang sudah dilaksanakan sampai dengan saat ini? Sebenarnya tidak ada waktu 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu. Setiap saat, pada saat ada perubahan personil tersebut, itu saat itu juga para personil prajurit TNI Angkatan Laut bisa langsung update di aplikasi Sibensam. Baik. Jadi tidak harus menunggu 1 tahun atau 1 bulan, setiap saat. Aplikasinya sangat mudah Bapak ya? Sangat mudah sekali, Pak. Bisa diakses melalui handphone, kemudian bagi seluruh prajurit, handphone pun bisa untuk Samsung, bisa lewat Android-nya, kemudian iPhone itu bisa. Kemudian untuk di tempat kita, operatornya yang pasti kita menggunakan komputer ya. Baik. Semuanya kita sudah terintegrasi. Baik. Insya Allah, contoh pada tahun ini kita pengadaan baju seragam untuk prajurit TNI Angkatan Laut, kita sudah menggunakan, kita maksimalkan data di aplikasi Sibensam. Jadi ukuran-ukuran yang sudah ada itu kita ambil, kemudian kita berikan kepada penjahit. Jadi tidak perlu penjahit datang mengukur ke Jayapura, ke Merauke, dan ini waktunya sangat tidak efisien. Saat ini kita ambil datanya di Sibensam, kemudian kita print out, kita serahkan ke penjahit. Nah, memang handicap-nya ada, yaitu kalau ada prajurit kita yang belum
update aplikasi tersebut. Nah, Betul, itu. Jadi kalau mengupdate-nya itu sangat gampang sekali Bapak ya? sangat gampang Sangat sekali Bapak. gampang sekali dan tidak memerlukan waktu lama. Nah, keakuratan dari si Bensam itu sendiri dengan hasilnya yang diperoleh sama prajurit itu berapa persen? 100% kah? Atau mungkin gini, kalau ngisi ya untuk kaos olahraga misalnya ekstra besar, apakah nanti dapatnya ekstra besar juga atau mungkin besar tapi nggak mungkin Bapak ya? Eh, Baik pemirsa, bahwa proses pengadaan kita dari awal kita sudah sampaikan dari mulai proses perencanaan, kemudian pengadaan, kemudian proses pendistribusian itu sudah melalui subdis-subdis yang dimiliki oleh Disbekal tadi. Iya. Dari mulai contoh, kita melihat stok kita sudah berkurang, sehingga subdis Dalinven akan beritahukan kepada subdis backup untuk proses pengadaan berikutnya, termasuk ukurannya Bapak. Jadi subdis Dalinven yang mengawaki aplikasi si Bensam itu memberikan data. Prajurit kita ini ukurannya mulai dari K, kemudian S sedang, B besar, kemudian ekstra besar, dan sebagainya. Kemudian pengadaan kita itu sudah sesuai dengan ukuran tersebut. Jadi kalau ada yang ukurannya B, kemudian dapatnya EEB, mungkin hanya ketukar di dalam proses distribusi. Tapi sebenarnya semuanya sudah terjawab dan sudah ada perencanaannya. Harusnya sudah tepat semua. Baik. Demikian. Baik, jadi kami ulangi lagi untuk yang tadi disampaikan oleh Bapak Kadis Bekal bahwa apabila mungkin terjadi perubahan mungkin kepangkatan Bapak ya, kalau perubahan mungkin dari kurus menjadi besar, itu juga harus diupdate terus ya Bapak ya? Betul Bapak, harus diupdate. Iya betul. Jadi sangat mudah sekali JJ-Mers. Kalau seumpamanya JJ-Mers menggunakan handphone yang berbasis Android sudah ada, kemudian yang iPhone juga sudah ada, dan sehingga juga dengan mudah digunakan oleh operatornya berada di Disbekal atau di Berada di Disbekal. Disbekal Bapak ya, Betul. berarti 24 jam ya Bapak ya. Ini luar biasa Bapak, ada basisnya media web, berarti Disbekal sendiri dalam melaksanakan konsep paperless nih, sama-sama. Jadi sesuai dengan kemajuan zaman dan modernisasi itu, dan tentunya sangat mempengaruhi daripada kinerja menjadi lebih cepat Bapak ya, dan tidak menggunakan kertas. Dalam hal ini bisa mengurangi efisiensi dari penggunaan kertas itu sendiri. Bagaimana Bapak melihat hal tersebut? Betul sekali, para pemirsa, dengan adanya si Bensam, kita berharap bahwa kita ini transisi menuju sistem kerja paperless tadi yang disampaikan oleh Pak Enjun tadi. Kita dapat dilakukan untuk mengoptimalkan anggaran ATK yang pasti. Betul. Kemudian paperless ini adalah salah satu strategi paling efektif untuk mencapai efisiensi anggaran. Nah, penghematan ini tidak hanya datang dari biaya kertas saja, namun juga dari serangkaian biaya operasional lain yang seringkali tidak disadari. Contoh, penghematan biaya langsung seperti cetak, kemudian penghematan biaya tidak langsung seperti biaya operasional yaitu pengiriman, kemudian biaya penyimpanan fisik dokumen, dan lain-lain. Nah, secara keseluruhan, efisiensi anggaran dengan paperless dapat menghasilkan pergeseran operasional yang lebih cerdas dan terintegrasi. Meskipun ya, mungkin ada biaya di awal untuk implementasi sistem digital tersebut. Nah, penghematan jangka panjang dari biaya-biaya langsung dan tidak langsung akan jauh lebih besar, menciptakan model pengelolaan anggaran yang lebih hemat, aman, dan ramah lingkungan. Demikian para pemirsa. Saya sangat setuju dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, menciptakan model pengelolaan anggaran lebih hemat, aman, dan ramah lingkungan. Oke, JJ-Mers 107,7 FM sebetulnya masih banyak sekali ini yang akan kita tanyakan. Tapi kita akan break sejenak JJ-Mers, terkait juga dengan bagaimana sih aplikasi si Bensam ini, apakah memang dari aplikasi tersebut update terus setiap mungkin tergantung juga dengan, kan saat ini kan kita lihat kalau basisnya sudah 5.0. Nah ini juga apakah si Bensam itu juga mengikuti daripada perkembangan teknologi, khususnya teknologi nirkaba kayak handphone saat ini Bapak? Sangat mengikuti. Ini salah satu aplikasi dari menjawab revolusi industri 4.0 Bapak. Kita berupaya untuk kegiatan
pembekalan itu Hmm. menggunakan aplikasi Hmm. yang tadi kita lebih cepat, Hmm. kemudian kita bisa lihat distribusi saat itu juga, kemudian mana yang belum dapat, termasuk kita nanti akan saya jelaskan bagaimana kita melihat stok dari BBM kita untuk Oh, kapal maupun pendirat, kita bisa lihat di baik. aplikasi-aplikasi yang kita Berarti ada aplikasi lagi Bapak selain ya? itu masih Selain ada ada beberapa. aplikasi. Ya, Jajamers, bagi Anda yang tidak dapat mendengarkan siaran langsung kami, tentunya di 107,7 FM Suara Samudra, Jajamers dapat melihatnya di kanal YouTube kami di JJM Radio. Dan jangan lupa untuk subscribe, kemudian tekan loncengnya agar Jajamers tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jadi tetap di 107,7 FM Radio Jalas Vepa Jemahe.